Yang dari Singapura siapa namanya? Hairul. Bisa tadi patrap samadinya? Bisa. Tapi jangan disamakan dengan meditasi ya. Karena ada perbedaan di situ. Kalau meditasi kita membutuhkan target agar supaya bisa fokus. Tapi kalau samadhi kita tidak membutuhkan apa-apa karena diam kan. Jadi ada perbedaan di situ. Lah untuk yang belum terbiasa diam ini rumit Pak Hairul. Rumit sekali ya, sulit sekali. Karena kita tidak terbiasa, diam itu tidak terbiasa ya. Ketika kita duduk gitu, terus mata kita tertuju kepada sesuatu hal. Wah, itu udah banyak tuh yang dipikirkan, udah banyak tuh. Ya. Misal contoh lagi, tidak sedang sesuatu, tapi mulut kita bunyi seperti. Ketika mulut kita bunyi, itu udah banyak tuh pikirannya tuh. Banyak itu yang dipikirkan itu. Apalagi, wah banyak. Nah kita terbiasa di situ, belum terbiasa diam. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita bersamadhi itu ada ajakan-ajakan untuk berpikir sesuatu hal, untuk menduga sesuatu hal, untuk mengira-ngira sesuatu hal dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena memang hukum alamnya seperti itu. Jadi yang disebut Tuhan itu memiliki dua sisi, Pak Hairul. Memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah gelap. Sedangkan sisi yang kedua adalah terang. Bersamadhi berarti kita memasuki sisi Tuhan yang pertama, yaitu gelap. Jadi kalau nggak diam, banyak meraba-raba di situ. Karena gelap. Lah di luar patrap samadhi, ketika kita melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, berarti kita memasuki sisi terangnya Tuhan. Makanya tidak perlu meraba-raba, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu neko-neko, cukup nikmati aja rasanya. Kenapa harus diraba-raba? Lawang sudah jelas semua kan, sudah jelas terlihat gitu. Kenapa harus diraba-raba? Gitu. Jadi keunikan yang disebut Tuhan itu ada di situ. Semakin kita tidak bisa diam di saat bersamadhi, semakin banyak kita menabrak. Semakin banyak yang ditabrak. Nah, semakin banyak yang ditabrak, semakin banyak dugaan-dugaan. Apa ini ya? Bagaimana ini ya? Ini apa harus banyak sekali. Nah, di situ. Jadi
satu-satunya cara, satu-satunya teknik agar supaya kita tidak kebingungan, dikarenakan berada di dalam sisi gelapnya Tuhan, maka diam. Gitu. Nah, diam. Nah, ketika kita diam, tidak melakukan apa-apa, nanti Tuhan itu sendiri yang mencari kita. Gitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang mencari kita. Kalau di dalam bahasa kitabnya, jika engkau mendekatiku sehasta, pernah baca ayat itu enggak? Nah, itu adanya di situ. Adanya di situ. Jadi, kenapa harus diam ketika kita sampai di tahapan samadhi? Dikarenakan kita memasuki sisi gelapnya Tuhan. Yang namanya gelap kan, ya. Kalau sampai bergerak, sampai melakukan sesuatu, pasti kita banyak menyentuh sesuatu, menabrak sesuatu. Nah, semakin banyak yang kita tabrak, semakin banyak yang kita sentuh, semakin banyak prasangka-prasangka, praduga-praduga, ngira-ngira. Gitu. Di luar patrap samadhi, ketika kita melakukan kebajikan atau kebaikan, atau menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, kita memasuki sisi terangnya Tuhan. Nah, dikarenakan terang benderang, bahkan ketika malam hari pun mata kita tetap bisa melihat dengan nyata kan. Kalau di luar patrap samadhi. Bahkan di malam hari kita masih bisa melihat sesuatu dengan jelas. Karena apa? Karena itulah sisi terangnya Tuhan. Jadi sama, tidak perlu disangka-sangka, tidak perlu diduga-duga, dikira-kira, tidak perlu. Tidak usah. Lawang sudah jelas, tinggal bergerak saja. Dan nikmati rasanya setiap pergerakan itu. Sebab pergerakan apapun itu adalah pergerakan Tuhan itu sendiri. Lah umumnya manusia hidup belum terbiasa di sini Pak Horil. Belum terbiasa di situ. Sebelumnya kita itu terbiasa ngerepoti Tuhan. Ya, kita terbiasa ngerepoti Tuhan, kita terbiasa ngerecoki Tuhan, kita terbiasa menebak-nebak, bahkan meramal. Sebelum Tuhan itu bergerak itu kita sudah ramal dulu. Sebelum Tuhan melakukan sesuatu kita sudah ngeramal dulu. Nah, kebiasaan kita di situ. Jadi diam itu jadi belum biasa. Diam itu belum biasa. Jadi uniknya di situ uniknya. Ketika kita berada di dalam sisi gelapnya Tuhan, kita bisa diam. Ketika kita berada di dalam sisi terangnya Tuhan, kita juga tetap bisa diam. Cukup menikmati rasanya kan. Secara otomatis, sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan akan menjadi kemanunggalan, akan menjadi satu kesatuan. Lah, sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan yang manunggal, yang menyatu, ini di dalam spiritual Cina itu digambarkan sebagai apa? Ciyin ya. Ciyin ya.
bunder, ya bundar gini, terus dibagi dua seperti kecebong itu ya, gelap dengan terang. Nah itu kalau keyakinan Cina diilustrasikan seperti itu. Jika sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini manunggal jadi satu. Nah kalau diilustrasikan seperti itu, ketika gelap dan terangnya Tuhan ini manunggal jadi satu, itulah yang disebut alam semesta seisinya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak di dalamnya. Semua, segala, dan seluruhnya ada di dalamnya. Selagi sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini belum manunggal, belum menyatu, maka selama itu ada salah, ada benar, ada baik, ada buruk, ada enak, ada nggak enak, seperti itu terus. Dikarenakan ada dua hal, maka secara otomatis pula ada pertimbangan di situ, ada pilihan. Dalam hal apapun selalu ada pilihan. Dalam hal apapun selalu ada pilihan. Selama sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini belum manunggal. Dan apapun yang menjadi pilihan kita, ada karmanya. Gitu loh. Kita milih sisi gelapnya Tuhan, ada karmanya. Kita milih sisi terangnya Tuhan, juga ada karmanya. Nggak enaknya itu di situ. Makanya betapapun kita sudah mengerti tentang Tuhan, betapapun kita sudah paham tentang Tuhan, betapapun kita sudah tahu tentang Tuhan, tetap tidak memuaskan. Karena ada dua pilihan itu tadi. Ada dua pilihan itu tadi. Ada perbandingan itu tadi. Metode paling umum atau cara paling umum di dalam pembelajaran spiritual adalah tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Itu metode paling umum. Menggunakan metode paling umum ini, yaitu menciptakan sesuatu, tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Ini sulit, Pak Hairul, sulit. Yang paling mudah itu ya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini paling mudah. Karena apa? Karena anggapan ditiadakan di situ. Ketika kita menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, berarti anggapan di situ disirnakan, ditiadakan. Kalau dalam bahasa awamnya suudzon itu dihilangkan di situ. Jadi cocok enggak cocok, suka enggak suka, mau menikmati. Itu lebih mudah daripada tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Karena apa? Karena kalau sisi gelap Tuhan dengan sisi terang Tuhan ini manunggal, berarti alam semesta seisinya. Nah, alam semesta seisinya ini kan, wow. Ya. Maka diharuskan tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Bagaimana mungkin mudah? Bagaimana mungkin mudah? Jadi metode termudah adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya kelakuan Tuhan itu sendiri.
Sehingganya dengan begitu, kalau dibuat humor, paham humor ya? Kalau dibuat humor, Tuhan mau sembunyi dimanapun ketemu, Pak Hairul. Jadi Tuhan tidak bisa sembunyi itu. Nah, seluruh kelakuannya kita nikmati rasanya, dia mau sembunyi di mana? Kalau dibuat humor seperti itu. Itu ketika kita berada di dalam sisi terangnya Tuhan, yaitu di luar patrap samadhi. Nah, kalau di dalam sisi gelapnya Tuhan, jika kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, alias diam, sesungguhnya rindunya kita, kerinduan kita terhadap Tuhan itu nggak ada apa-apanya dibanding kerinduan Tuhan terhadap manusia hidup. Artinya ketika kita bertahan di situ, mampu bertahan di situ, kalau dihumorkan, saking rindunya Tuhan itu wow, kasmaran dia nyari sendiri gitu, karena saking rindunya kepada manusia. Lah manusia hidup yang dia rindui diam kan dia yang berupaya, dia sendiri yang berupaya. Nah, kalau Tuhan itu sendiri yang berupaya, mana ada sulit? Sulit itu kalau kita yang berupaya. Nah, ini jarang sekali disadari oleh para pelaku spiritual. Dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, berarti kesimpulannya, ketika samadhi setelah patrap, hentikan semua pencarian. Hentikan semua pencarian. Ketika di luar patrap samadhi, hentikan semua perenungan. Itu kesimpulannya. Hentikan semua perenungan. Apa yang direnungi? Lawang Tuhan itu bergerak dan bergerik sesuka-sukanya dia. Kita tidak bisa ndekte. Instruksi nggak bisa. Saya maunya Tuhan kamu bergerak seperti... Nggak bisa. Dia bergerak dan bergerik itu sesuka-sukanya dia sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang perlu kita renungkan? Nah, itu. Ketika kita bersamadhi setelah patrap, kalau tidak diam, mau ngapain? Misalnya mau mencari apa yang mau dicari? Kemana mau mencari? Lawang, alam semesta seisinya, alias yang disebut Tuhan, sesungguhnya itu ada di dalam diri. Terus mau nyarinya kemana? Hanya saja kita belum menyadari, baru belajar berusaha menyadari, sehingga kita belum menyaksikan bahwa alam semesta seisinya alias Tuhan itu ada di dalam diri. Bagi seorang pelaku spiritual, hal ini bukan hal yang baru. Bagi seorang pelaku spiritual pasti
pasti udah ngerti tuh. Sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu bahwa sesungguhnya aku berada lebih dekat dari urat leher, satu. Barang siapa mengenal diri, pasti dia akan mengenalku, satu. Dua, sesungguhnya aku itu batinnya manusia, dan manusia itu wujud kenyataan dohirku. Tapi tetap aja ndak mau diam ketika berhadapan gitu. Mencari. Sampai dibela-belain kan, sampai dibela-belain menggunakan target lilin. Ini kan. Jadi kesimpulan laku atau laku kesimpulannya itu juga ada di dalam kitab-kitab pembelajaran bagi para pelaku spiritual. Bahwasanya yang dimaksud Tuhan itu adalah maha besar kan. Satu misal saya cinta kepada Tuhan 100%. Cintanya Tuhan kepada saya itu 1000%. Perbandingannya seperti itu, perbandingannya. Kalau saya rindu sama Tuhan, Tuhan lebih rindu kepada saya. Kalau saya mendekati Tuhan sejengkal, Tuhan akan mendekati saya sedepah. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan seharusnya. Nah kalau seperti itu, berarti kan saya harus jual mahal sama Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Kalau memang iya seperti itu, berarti kesimpulannya saya harus jual mahal. Karena kalau saya tidak jual mahal, ngobrol cinta, ngobrol kasih, ngobrol sayang, kita kesulitan bertemu sama Tuhan. Tapi kalau saya jual mahal, Tuhan yang akan ngejar-ngejar kita. Logika aja itu, logika saja. Jadi persilahkan Tuhan, lalu diam. Dia yang akan berusaha sendiri. Berusaha apa? Berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai gerak-geriknya sendiri yang kita tidak bisa dikte itu. Jadi kita tinggal diam di dalam samadhi atau menikmati rasanya kelakuan Tuhan itu sendiri. Setelah mengerti, memahami, dan mengetahui pemahaman ini, kemudian bisa mempraktekkannya. Tidak terlampau jauh. Tidak terlalu lama spiritualnya. Seharusnya pelaku spiritual ketika menembah, pelaku spiritual yang dimaksud itu kan mencari Tuhan kan. Padahal setiap pelaku spiritual itu ngerti dan paham bahwa Tuhan itu ada di dalam diri. Saya mau nyari-nyari kemana. Itu paham itu. Dikarenakan sudah mengerti dan sudah memahami, harusnya ketika menembah, ketika menghadap Tuhan, harusnya kan dia mempersilahkan Tuhan.
bukan mencari Tuhan. Kenapa Tuhan harus dipersilahkan? Kan kita rumah Tuhan. Kita kan Baitullah. Sebagai Baitullah harusnya kan mempersilahkan tuan rumahnya. Bukan mencari tuan rumahnya. Yang mencari itu harusnya tuan rumah. Tuan rumah mencari rumah, bukan rumah mencari tuan rumah, kan gitu. Nah, selama ini kan rumah mencari Tuhan. Ini gimana ceritanya itu? Rumah mencari Tuhan. Dianggapnya menurut si rumah Tuhan sedang merantau. Padahal Tuhan sedang tidur di dalam rumahnya. Lah rumahnya mencari Tuhan. Ya nggak ada ujung pangkalnya lah. Tuhannya tidur di dalam rumah. Rumahnya mencari tuan rumah. Ujung pangkalnya di mana? Lah ini yang selama ini belum kita sadari, Pak Hairul. Firman-Nya di dalam ayat-ayat Alkitab maupun Al-Qur'an kan udah jelas tuh, udah jelas. Artinya kita adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Nah, kalau kita itu rumahnya Tuhan, berarti Tuhan itu kan tuan rumah. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, ngapain rumah itu capek-capek mencari tuan rumah? Iya, nggak ada ujung pangkalnya. Lawang yang dicari sedang tidur di dalam. Di Pulau Jawa ada sejarah tentang itu, Pak Hairul. Yaitu para wali atau para kekasih Tuhan. Penggemblengan para kekasih Tuhan, penggemblengan para wali ini, ujungnya adalah dikubur hidup-hidup. Kenapa kok harus dikubur hidup-hidup? Karena hanya dengan seperti itu manusia bisa diam. Ya? Hanya dengan seperti itu manusia bisa diam. Dikarenakan manusia bisa diam, Tuhanlah yang berusaha memperkenalkan diri karena dia saking rindunya gitu loh. Saking rindunya kepada manusia hidup. Lah manusia hidupnya diam, ya. Yang manusia hidupnya yang butuh Tuhan diam. Nah, Tuhan yang merindukan manusia yang membutuhkan Tuhan kan tidak bisa diam dia. Makanya tidak terlampau-lampau langsung segera berhasil karena bisa diam. Dengan dikubur hidup-hidup bisa diam. Kalau tidak dikubur hidup-hidup dihinggapi nyamuk aja udah suujon tuh. Padahal nyamuknya baru nempel tuh, belum gigit. Tapi kita sudah berprasangka nyamuk gigit ini. Padahal belum gigit baru nempel tuh. Tuh di situ. Andai saja metode ini diketahui ketika zamannya para kekasih Tuhan atau para wali, tentunya para wali tidak harus dikubur hidup-hidup. Makanya beruntunglah kita tidak hidup di zamannya para wali. Jadi
praktek terhebat di dalam pengkajian manekung atau gembleng adalah bersedia diam dan menikmati rasanya gerak-gerik Tuhan. Dua hal itu, Pak Hairul. Intinya itu ada di situ. Puncaknya itu ada di situ. Bisa diam ketika bersamadi setelah patrap dan mau menikmati rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita, maka klimaknya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dalam istilah Jawanya, yang mijil adalah Romo itu sendiri. Jadi yang klimak itu Tuhan itu sendiri.